Nah, teman-teman, melanjuti informasi penolakan Bahar Smith ke Pemalang ini, ya, di mana Bahar Smith ini diundang dalam acara Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin di Pemalang. Nah, maka setelah terjadi banyak penolakan dari masyarakat, sampai kemudian baru-baru ini juga Ansor Banser Pemalang itu mengeluarkan edaran resmi, ya, menolak Bahar bin Smith. Perlu saya pertegas bahwa penolakan di sini bukan kepada pengajiannya, bukan. Tentu saja bukan. Karena kita paham yang menolak ini bukan menolak sembarangan. Juga terdiri dari para ulama, kiai, para asatidz, seperti itu. Jadi yang ditolak itu Bahar Smith. Pengajian tetap berjalan asal jangan mengundang Bahar Smith. Kenapa? Karena dia sudah berdusta, ya, mengaku dia itu adalah cucu Rasul, tapi tidak bisa membuktikan sampai hari ini. Dan dia tidak membuat pengakuan terhadap masyarakat kaum muslimin, terutama kaum Nahdiyin, bahwa memang mereka nasabnya terputus. Seperti itu loh. Kalau seandainya dia mengakui karena memang udah ada bukti mereka bukan zuriyah Rasul, ya no problem gitu. Ditambah memang kita paham bahwa Bahar Smith ini ketika berceramah seringkali provokasi, ya. Bahkan juga nggak sedikit juga kita temukan ceramahnya itu bukan lagi provokasi, bukan cuma sekedar provokasi, tapi ujaran kebencian, mencaci. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan salah paham. Jadi pengajian tetap berjalan asal jangan mengundang Habib Klen Ba'alwi. Seperti itu intinya. Nah, selanjutnya yang mengundang itu ternyata ex-FPI Pemalang. Seperti itu, saudara. Wajar kemudian ngundangnya Bahar Smith. Dan kemudian dia menanggapi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Bahar Smith. Kita simak dulu videonya. Mungkin PBI itu pecahan daripada Banser Ansor episode sekarang, episode terakhir gitu. Jadi Banser Ansor pun itu merasa, aduh, ini bagaimana kok bisa seperti ini kan begitu. Dulu nggak ada apa-apa, ini kok tiba-tiba ada pihak. Kalau saya curiganya ada pihak. Nah, kemudian apalagi sekarang terbukti bahwa ada gerombolan yang mau menguasai Indonesia berbagai macam cara. Kemudian yang paling ditakuti adalah ulama. Yang punya power adalah ulama. Apalagi di kelas-kelas Habib Rizik itu jelas paling getol mengkritik pemerintah. Saat itu dikriminalisasi dan lain sebagainya, tapi Allah menjaganya sampai sekarang. Nah, ini dari pernyataan saya, menanggapi apabila ada apa-apa, yo hal biasa lah. Gitu. Berarti Nunsiu, Pak, berarti ini intinya mengundang Habib Bahar bin Smith itu memang betul lah? Betul. Dan itu akan hadir? Insya Allah. Insya Allah hadir. Tanggapannya kepada mereka-mereka yang menolak gimana, Pak? Lah, saya menganggap itu hal biasa. Biasa, oke. Bang, sejak dulu itu kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau mau baik, mestinya mereka datang ke saya. Iya. Diskusi. Mau urun nggak apa-apa, nggak urun nggak apa-apa. Iya. Mau hadir nggak apa-apa, tidak hadir nggak apa-apa. Iya. Mereka itu kayaknya sih entah orang apa. Iya. Mereka menganggap itu begini, Pak Yai. Ceramahnya Habib Bahar bin Smith itu cenderung provokatif, ya, keras, memecah belah umat Islam, menjelekan kiai ulama yang lain. Nah, alasannya begitu gimana, ya, Pak? Jadi kalau membahas keras, membahas apa kebencian, ujaran kebencian dan sebagainya, ayo tengok si Imad itu bagaimana, apa Abbas, maksudnya Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin itu kalau bicara bagaimana,
yang Abbas itu bagaimana? Wah, itu kan ya Allah, naudzubillah. Masa orang-orang ahli sholat, ahli jamaah, ahli nasihat dikata-katain sebagai pembohong, PKI, itu namanya membalik faktakan. Nah, ketemu visi misi kami sejak dulu mengatakan awas PKI gaya baru kan begitu. Maka dari itu sekarang ini nyatanya. Sekarang gini Pak Yai, untuk yang terakhir, apa yang ingin Pak Yai pesankan kepada masyarakat Petarukan, Pemalang dan semuanya umat Islam, pesannya kira-kira gimana Pak Yai? Jadi saya alhamdulillah punya jamaah di ngaturi Habib itu pada bangga, pada nunggu-nunggu gitu. Karena apa? Orang Sepemalang itu ingin sekali mendengarkan secara langsung, nggak hanya ada di YouTube dan mungkin malah ini untuk pertama kalinya kalau datang ya. Jadi pihak-pihak mana yang itu kalau bisa mau hadir, nggak cocok, nggak sah. Baik teman-teman, nah itu tanggapannya ya atas penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, yang tentunya bukan sekedar penolakan sebenarnya kalau dia paham. Jadi di sini saya mencatat ada 7 poin yang sebenarnya harus diklarifikasi dan harus diluruskan. Jadi di sini penuh dengan framing, kemudian flying victim seperti biasa. Poin pertama dia mengatakan ada gerombolan yang ingin menguasai NKRI, di mana tahu sendiri kan ulama itu yang jadi power. Sedangkan standar dia itu selama ini Habib Rizik itu adalah sosok ulama yang luar biasa karena berani terang-terangan selalu gencar mengkritik pemerintah. Nah, standarnya ini loh. Jadi ulama menurutnya itu adalah ulama yang memang keras mengkritik pemerintah. Ini standar macam apa kayak gini? Ya. Ulama yang mengkritik pemerintah, bahkan kalau Rizik Syihab itu bukan mengkritik. Ya. Ingat di zaman Pak Jokowi seperti apa mulutnya itu. Ini dianggap sebagai kritikan. Udah lu sudah masuk ke dalam cacian. Jokowi diganti dengan Jokodok, coba. Ini luar biasa. Oke, nggak usah panjang lebar lah. Yang kedua, kemudian di sini yang ketiga, bagaimana tanggapan tentang penolakan itu? Ini hal biasa, dulu juga banyak yang nolak. Oh, nggak biasa sekarang. Mohon maaf ya, nggak biasa. Hari ini beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu hanya sebatas sentimen karena memang mulut, ya kan, sekarang udah kaitannya dengan ajaran, akidah, kemudian kebangsaan. Beda, jauh ini nggak bisa disamakan. Dan sekarang itu masif yang menolak, ya. Jadi sekarang masif terorganisir juga, ada wadahnya, PWILS itu. Kalau dulu mungkin hanya segelintir ormas gitu, atau siapa masyarakat tertentu, ini enggak. Ini beda, jauh bedanya. Ya, bahkan sekelas saya pun yang mungkin dilihat anak baru kemarin, sekarang saya berani. Jadi ini beda, ya, nggak bisa sama. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Ini menjadi shock terapi tegangan tinggi. Oke, selanjutnya dia katanya yang menolak itu adalah punya alasan karena Bahar Smith adalah kalau ceramah itu sering provokatif, ya kan? Enggak, itu alasan sepele, alasan yang kecil. Alasan utamanya adalah dia telah berdusta atas nama baginda Nabi, melecehkan Nabi. Itu yang harus digarisbawahi, karena ini kaitannya dengan akidah. Cinta kepada zuriat Rasul itu kewajiban. Mencari tahu
betul atau tidaknya itu dzurriyyah Rasul juga kewajiban. Nah, ini kaitan akidah. Ya, adapun kemudian dia bicaranya kurang bagus, kurang sopan, ya kan? Ceramahnya provokatif, itu hal yang kecil. Partikel-partikel kecil. Ya. Jadi yang paling utama dia selama ini masih berdusta. Kenapa? Karena belum mengakui bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul. Gitu loh. Dia Bahar Smith itu belum mengakui bahwa dia itu bukan dzurriyyah Rasul. Padahal bukti sudah jelas. Gitu maksudnya. Bukan ini alasan utamanya, bukan saudara. Ya. Kemudian tadi membunuh karakter Kiai Imad dengan mengatakan si Imad sambil ngomong. Ya kan, ini pembunuhan karakter. Kiai Imad itu seorang kiai yang jelas keilmuannya, sanad keilmuannya. Ya kan? Karya-karyanya pun ada. Boleh diadu sama Ketua Robitul Alawiyah yang dalam pengakuannya dalam sebuah video itu nggak pernah mondok. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian playing victim udah jelas. Playing victim tentang apa? Ganyang PKI atau awas PKI, apa neo PKI. Kan gitu tadi dibilang. Ya kan? PKI gaya baru. Udah kebongkar. Selama ini siapa yang PKI? Kan mereka. Ya. Yang PKI mereka, yang teriak-teriak PKI mereka. Nuduh orang PKI. Gimana sih? Nah ini poinnya. Jadi sekali lagi, ya, apa yang dinarasikan oleh Pak Kiai tadi ini sangat-sangat penuh dengan framing, ya, flying victim, tuduhan, pembunuhan karakter, gitu teman-teman. Jadi hari ini tuh sangat berbeda, saya tegaskan sekali lagi, sangat berbeda dengan penolakan yang terjadi sebelum adanya polemik nasab. Karena hari ini siapapun dia bersuara, dari yang masyarakat kecil sampai kemudian menengah ke atas, dari yang kemudian dia itu backgroundnya awam, ya, sampai kemudian yang akademis, yang berpendidikan. Dan perlu kita ingat, dulu sebelum polemik nasab itu ada, siapapun yang mengkritik Habib dipersekusi. Hari ini ada, nggak berani. Di sini juga harusnya kita berpikir, ya kan? Di awal oke, awal polemik nasab tahun pertama masih ada yang dipersekusi, kiai-kiai. Tapi hari ini nggak bisa, saudara. Sekarang itu banyak masyarakat, ya, yang kemudian rela kalaupun memang nyawanya jadi taruhan sebagai simbol perlawanan pribumi. Itu loh yang perlu digarisbawahi. Salam waras, NKRI harga mati, kawal terus ulama kita Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.